Ya, Anda kembali di kabar khusus pidato kenegaraan Presiden RI, pemirsa. Kita akan lanjutkan diskusi kami. Bang Margarito, tadi ada pertanyaan menggantung saya, Bang. Seberapa tinggi harapan Anda dengan pidato terakhir Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya kali ini? Bung Karno bilang begini, sekali merdeka, tetap merdeka. Itu pidato pertama dia, itulah tradisi yang kita pakai sekarang ini sebenarnya gitu ya. Seperti itu pidato pertama Bung Karno di Jogja gitu. Pidato kedua Bung Karno itu dia bilang rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya. Kita ingat betul itu ya. Ya, itu ya. Itu yang Bung Karno tradisikan dan Bung Karno itu selalu pidato pada tanggal 17 Agustus, bukan 16. Tanggal 16 itulah tradisi Pak Harto. Dan tradisi ini itu dimulai tahun 67. Ya. Kalau Bung Karno itu sama dengan George Washington, dia pakai forum ini untuk berkomunikasi dengan rakyat, menghadirkan hope bagi rakyat. Begitu sama dengan George Washington pada tahun 1791. Itu Bung Karno yang pakai. Nah, hal yang tadinya yang sehebat itu berubah pada tahun 67 ketika Pak Harto menjadi presiden pertama. Gitu kan. Tahun 66 kan Pak Harto itu menjadi pejabat presiden. Tahun bulan Juni 1967 itu Pak Harto menjadi presiden gitu kan. Dan Pak Harto mulai berpidato di DPR. Tadinya Bung Karno itu pidato di istana. Pak Harto pidato di DPR seperti ini. Kenapa itu? Satu pidato di istana dan satu pidato di DPR. Kenapa? Pak Harto itu bukan orator. Bung Karno, Kahin bilang Bung Karno kalau sudah pegang mic itu menggelegar dunia. Dua tipe yang berbeda dengan cara yang berbeda. Satu. Yang kedua, Anda tahu ini bukan sesuatu yang diperintahkan oleh konstitusi. Sebagai orang hukum ya. Bukan pidato kenegaraan itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh konstitusi. Baik yang dipraktekkan oleh Bung Karno maupun dipraktekkan oleh Pak Harto pada tahun 67. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sidang tahunan yang sekarang kita bicarakan ini ya. Ini baru mulai ada pada tahun 2000. Kenapa sidang tahunan dipakai? Untuk agar sidang MPR pada tahun itu setelah reformasi itu tidak hanya pengesahan undang-undang dasar yang sedang ubah. Nah, tapi kalau begitu terus apa? Apa kita bikin ini? Udah kita bikin tahunan. Apa agenda dalam sidang tahunan itu? Nah, tadi yang di VT itu ya, tadi Anda juga bolak-balik bicara itu, mendengar laporan kinerja dari Presiden dan sebenarnya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Itu berlangsung terus sampai dengan akhir masa jabatan Ibu Megawati, Presiden DPR pada waktu itu gitu ya. Setelah itu kan setelah itu lalu jalan-jalan hilang lagi. Akhirnya yang pidato sekarang ini cuma presiden doang, yang memberikan laporan kepada DPR kepada MPR itu cuma presiden doang kan, lembaga-lembaga negara yang lain tidak. Nah itulah yang sebenarnya ini sejarahnya ya. Ya sejarahnya. Nah jadi karena tadi Anda bilang itu nanti sore akan ada pidato pengantar nota keuangan gitu ya. Nah, lalu kalau begitu sekarang ini dia hanya memberikan laporan tentang apa yang boleh jadi, apa yang sudah dia lakukan. Kinerja lah ya. Kinerja lah begitu ya. Tapi jujur saja begitu ya. Lalu kalau kinerja, Anda mau bilang apa? Orang juga tahu kok. Tapi kan ini pidato terakhir. Nah, itu dia. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan ini saya kan. Rasa, Suatu hal yang sakral juga. Mungkin dia perlu menyatakan secara sungguh-sungguh dalam pidato ini, sebut saja secara retoris begitu ya. Apa saja yang sudah dia lakukan dengan semua kritik yang menyertai dia dan dia mesti mengakui secara jujur apa saja yang menjadi kelemahan terbesar atau yang hilang selama 10 tahun ini. Misalnya, apakah mutu kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam demokrasi misalnya, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia misalnya, penghormatan terhadap para petani misalnya, penghormatan terhadap para nelayan misalnya dan segala macam itu dapat kita banggakan atau tidak begitu ya. Dan kalau tidak dibanggakan apa sikap dia begitu ya. Nah, kita jangan lupa juga gitu ya bahwa ada begitu banyak hal yang dalam perspektif Pancasila dan segala itu terasa miris gitu ya. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini rasanya
di akhir perjalanan ini gitu dia perlu mengungkapkan dan mengakui secara jujur bahwa ya oke, saya mencapai beberapa hal di bidang tertentu yang boleh jadi itu perlu dibanggakan, tetapi saya akui ada bagian-bagian tertentu yang belum tercapai. Kejujuran dari seorang Presiden Joko Widodo yang Anda inginkan ya. Yes, Oke, menarik juga untuk dibahas Mas Burhan. Nanti ya, usai jeda. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.